Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Cirebon. Kembali kami hadirkan Mutiara Pagi untuk hari ini edisi Jumat 27 Januari 2023. Dan pada pagi hari ini akan mengisi Mutiara Pagi yaitu bersama Ustadz Ahmad Falah SPDI. Alhamdulillah kini sudah hadir di studio. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar baik Ustadz ya? Baik, alhamdulillah. Oke. Hari ini kita akan mengkaji tentang mengharap keberkahan di bulan Rajab ya Ustadz. Betul. Ya. Oke. Nah, pendengar RRI Cirebon, nanti silakan Anda dapat berinteraktif bersama Ustadz Ahmad Falah. Silakan ya melalui telepon di 0231 8493 259. Dan bagi Anda yang akan mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp RRI Cirebon, silakan Anda juga bisa kirimkan pertanyaannya di 081 324 951 935. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu mengenai mengharap keberkahan di bulan Rajab yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Falah SPD. Silakan Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bina'matihi wa halihi wa karamih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina 'adzaban nar. Sadaqallahul azim. Pendengar, pemirsa RRI dimanapun berada, alhamdulillah dengan mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita semua mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam acara Mutiara Pagi. Salawat serta salam kita curahkan, kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga sampai kepada umatnya termasuk kita, sehingga kita selamat dunia hingga akhirat dengan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pagi hari ini cukup indah, diguyur hujan rintik-rintik, basah kuyup jalanan di mana-mana. Tapi keberkahan Allah turun dari langit dan dari bumi. Sebagaimana Allah telah memberikan tuntunannya di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlul qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Sekiranya penduduk bumi ini beriman dan bertakwa, maka akan diturunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Dari langit turun air, dari bumi pun keluar air. Air kehidupan untuk manusia, air kehidupan untuk makhluk hidup. Udara segar yang kita hirup itu keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita bisa tetap hidup. Betapa banyak orang yang kesulitan menghirup udara sehingga mesti menggunakan gas oksigen tabung. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah kita panjatkan atas karunia yang mungkin mahal didapatkan. Pemirsa dan pendengar RRI dimanapun berada, kita telah memasuki bulan Rajab, di mana bulan Rajab termasuk bulan yang utama, bulan haram disebutkan oleh ulama-ulama kita. Kenapa disebut bulan haram? Karena di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di bulan Rajab diharamkan untuk berperang, diharamkan untuk bermusuhan, maka bulan Rajab adalah bulan utama yang penuh dengan keberkahan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan oleh Al-Imamul Ghazali di dalam kitabnya disunnahkan untuk membaca doa, dicontohkan untuk memanjatkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab was Sa'bana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, berkahi umurku di bulan Rajab ini, dan berkahi umurku di bulan Sa'ban, dan sampaikan umurku hingga bulan suci Ramadan. 3 bulan ini, Rajab, Sa'ban, Ramadan, adalah bulan untuk peningkatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk nanti sampai ke 1 Syawal, Idul Fitri. Tidak ada orang yang dikatakan fitri tanpa melalui lika-liku perjalanan ibadah yang panjang. Seorang bayi lahir dikatakan fitrah telah mengalami 9 bulan di dalam perut ibu. Betapa lika-liku perjalanan seorang bayi di dalam perut ibu. Maka kita ingin dikatakan fitri di 1 Syawal nanti, mesti menjalani 3 bulan utama ini, yakni Rajab, Sa'ban, dan Ramadan. Lalu apa yang dilakukan di bulan Rajab? Ada yang mencontohkan untuk berpuasa di tanggal 1, tanggal 15 pertengahan, atau di tanggal akhir di bulan Rajab. Ada beberapa peristiwa penting di bulan Rajab, tapi salah satunya yang terpenting adalah peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima perintah sholat 5 waktu untuk kita jalankan. Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun berada,
kita sebagai manusia sangat bersyukur dan beruntung Allah memberikan amanah kepada kita manusia 3 amanah. Awalnya Allah memberikan amanah kepada gunung. Gunung hanya menjalankan mampu 1 amanah, yang 2 amanah tidak mampu dijalankan gunung. Lalu amanah diberikan kepada alam semesta. Alam semesta pun tidak mampu untuk menjalankan amanah yang 2 lagi. Gunung dan alam semesta mampu menjalankan 1 amanah, yakni tunduk dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah amanah itu? Yang pertama, amanah dari Allah kita sebagai pemimpin. Pemimpin apa? Pemimpin diri kita masing-masing. Kita ini seorang pemimpin. Jasad kita diberikan ruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mampukah kita memimpin diri kita masing-masing? Mampukah kita memilah dan memilih mana yang baik, mana yang tidak baik? Mampukah kita mengendalikan diri kita ketika ada amalan-amalan yang mesti kita jalankan untuk kita kerjakan? Lalu yang kedua, amanah bahwa yang disembah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, amanah berupa titipan. Kita diberikan umur untuk hidup di dunia ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa umur kita selama hidup di dunia ini? Kalau kita mau hitung-hitungan, sholat kita yang wajib 5 kali sehari semalam dalam 24 jam. Kalau 1 kali dilakukan dalam waktu 5 menit, hanya 25 menit kita melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu. Sementara tidur kita 8 jam. Berarti lebih lama tidur kita dibanding sholat kita. Maka para ulama memberikan tuntunan kepada kita. Ada sholat-sholat sunnah untuk menunjang kekurangan sholat wajib yang kita kerjakan yang hanya sebentar saja. Lalu ada amalan-amalan lain yang bisa menunjang agar amalan ibadah kita lebih banyak. Ada amalan infak sedekah, ada amalan membayar zakat, ada amalan membantu orang lain. Bahkan ketika kita berangkat pagi pulang sore dalam bekerja, lalu kita niatkan untuk beribadah, bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, maka kerja kita bernilai ibadah. Kerja kita mencari nafkah untuk menafkahi kebutuhan keluarga kita, maka itu bernilai ibadah. Lalu agar tidur kita bernilai ibadah yang 8 jam itu, sebelum tidur kita mengambil air wudhu, lalu kita membaca doa hendak tidur, bismika Allahumma bismika amutu, bismika Allahumma ahya, bismika amutu. Lalu membaca surat-surat pendek, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, lalu Al-Fatihah, lalu Al-Baqarah, dan terus membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW, maka tidur kita yang 8 jam bernilai ibadah. Maka pantas
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Berarti hidup kita semuanya ibadah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hidup yang singkat ini semuanya bernilai ibadah. Maka dari itu kita berharap kepada Allah agar di bulan yang utama ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak membaca istighfar, perbanyak melaksanakan sholat, lalu perbanyak bersedekah, memberikan makan kepada fakir miskin, yatim piatu dan orang-orang yang membutuhkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, terima kasih Ustadz Ahmad Falah yang sudah menyampaikan pemaparan kepada kita semuanya pendengar mengenai mengharap keberkahan di bulan Rajab. Dan kini saatnya Anda dapat berinteraktif, silakan melalui telepon di 0231849329. Ya, sudah dapat nelpon, kita langsung saja terima. Assalamualaikum RRI Cirebon. Waalaikumsalam, Mas Iskandar Jurkanen. Ya, Pak Astiono di Bumi Ayu, silakan Pak Astiono. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami tanyakan di bulan Rajab, supaya rezeki kami lancar, berkah, apakah kami harus sholat malam? Sedekahnya kami sudah tidak ketinggalan Pak Ustadz. Terima kasih atas jawaban dari Pak Ustadz, dan terima kasih pula kepada Mas Iskandar Jurkanen. Sama-sama. Matur nuwun, wassalamualaikum. Saya peringatkan ini Mas Jurkanen, maaf. Bukannya kami marah karena kami orang Islam, jadi tidak boleh marah. Bukannya kami, ini saya peringatkan buat Mama Iis Bumi Ayu. Bukannya pertanyaan saya ngorak-ngarik orang lain seperti kemarin. Kita tanya ini masih keluarga saya, bukan orang lain. Lingkungan keluarga saya sendiri. Memang kalau Mama Iis sudah pandai, kalau saya masih bodoh. Sekarang saya tanya, apakah kami sudah menyinggung Anda? Baik, nanti. Terima kasih Pak Astiono, mohon maaf. Ya, baik. Terima kasih Pak Astiono di Bumi Ayu, terima kasih ya sudah bergabung melalui telepon di 0231849329. Jadi katanya apakah kita memang harus masih melaksanakan sholat malam tadi ya? Ya, silakan Ustadz. Baik, terima kasih Pak Supriyono. Pertanyaan dari Bapak mengenai Bapak siapa tadi? Pak Setiono. Oh, Pak Setiono di Bumi Ayu. Bumi Ayu ya. Mengharap betul mengeluarkan infak dan sedekah, lalu mengerjakan sholat malam terutama ya. Tapi yang paling utama bersihkan hati. Ini jika ingin banyak rezeki, hati yang bersih. Kenapa? Hati yang kotor dia akan menghambat rezeki yang akan kita dapatkan. Jangankan rezeki, lalu amalan yang kita kerjakan sia-sia. Karena hati-hati yang kotor itu akan menghalangi amalan ibadah kita kepada Allah. Kenapa? Sholat kita tidak lillahi ta'ala ya, tapi lillahi harta, kan repot gitu ya. Jadi sholatnya kita hanya tujuannya harta, lalu kita sholat. Nah, itu tidak akan dapatkan harta. Sholat kita lillahi ta'ala kepada Allah, adapun harta yang kita dapatkan rezeki kita. Kata dulu cerita Syekh Magelung Sakti. Kata Syekh Magelung Sakti itu sesepuh kita kan sini. Ketika kita mendapatkan rezeki sedikit harus menerima, jangan mengeluh. Ketika kita dapatkan rezeki itu rezeki kita. Tapi ketika kita dapatkan rezeki lalu mengeluh,
maka rezeki kita tidak akan kita dapatkan walaupun hanya sedikit. Maka intinya tadi bersihkan hati, lalu yang kedua banyak bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah rezeki berapapun ya kita dapatkan, itu intinya. Ya. Untuk tadi supaya pengen tambah banyak, itu hitung-hitungan dagang. Jadi bagaimana dia mampu berspekulasi dengan baik, memutar roda permodalan dia, lalu memperluas jaringan perdagangannya, baru dia akan bisa maju, rezekinya banyak, usahanya lancar. Itu. Ya. Tapi sholat malam sih memang iya mesti dilaksanakan. Iya, betul. Tetap ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Astiono di Bumi Ayu yang sudah bergabung melalui telepon di 0231849329. Ya, silakan pendengar, untuk Anda berikutnya yang akan bergabung bisa langsung saja telepon ke 0231849329, dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon ya di 081324951935. Mengharap keberkahan di bulan Rajab. Nah, ini juga pastinya ada beberapa amaliyah ya di bulan Rajab ini ya. Betul. Di bulan Rajab itu ya, Ustadz. Iya. Nah, itu apa saja sih amaliyah yang harus kita lakukan, Ustadz? Yang dicontohkan Rasulullah itu tanggal 1 bulan Rajab. Tanggal 1 bulan Rajab. Ya, kita sudah kelewat ya. Itu ya nanti barangkali buat tahun depan. Tanggal 1 bulan Rajab ada doa Rajab. Sebaiknya malam bulan Rajab membaca doa itu, lalu sholat taubat, sholat tasbih, ada tuntunannya. Kemudian siangnya puasa Rajab. Itu pahalanya sama dengan 30 bulan kita melaksanakan ibadah puasa. Ya, pahalanya. Oke. Ada penelpon Ustadz, kita terima dulu. Assalamualaikum RRI Cirebon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Iskandar. Iya, dengan Pak Plumbon. Pak Plumbon. Lupa saya, Bang Iskandar kalau saya. Iya, kadang lupa nih. Pak Madali. Iya, Pak Madali. Benar ya, Pak Madali di Plumbon. Ini masuknya melalui 486374 nih. Iya, itu nggak masuk sih. Itunya. Agak susah ya. Iya. Kenapa terputus? Terputus nih. Oke. Bisa dicoba lagi Pak Madali. Silakan bisa ke 023184932559. Ya. Kita masih lanjutkan Mutiara Pagi ini pendengar di hari Jumat 27 Januari 2023, dan kita masih mengkaji tentang mengharap keberkahan di bulan Rajab ya. Oke, Pak Madali silakan bisa bergabung kembali ke 023184932559. Nah, ini ada yang bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon. Ustadz, iya, ada dari ini dari, sayang sekali tidak ada namanya Ustadz. Ya, dari hamba Allah ya. Iya. Mau bertanya, apakah boleh bersodakoh pahalanya untuk ibu yang masih hidup? Ini dari Indramayu. Jadi kita sodako nih Ustaz. Iya, tapi niatnya untuk ibunya yang masih hidup. Mulia sekali ya. Berarti mampu untuk memberikan sodako yang pahalanya untuk orang tuanya. Betul. Itu yang luar biasa. Itu ada tuntunannya. Boleh. Iya. Para ulama mengajarkan kita bersodako, niatkan untuk orang tua kita. Iya. Berarti anak yang solehah. Ya. Berbakti kepada orang tua. Oke, jadi boleh sekali ya Ustadz ya? Boleh sekali ya. Jadi cuma atas nama orang perlu diketahui niatnya yang ikhlas karena Allah. Jadi jangan dipamerkan. Ya. Bismillah, saya niat sedekah untuk orang tua saya, pahalanya. Sudah, itu saja. Jangan dibicarakan ke yang lainnya. Oke. Iya. Baik. Ya. Terima kasih untuk hamba Allah yang sudah bergabung melalui
WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935. Ya, untuk Pak Madali silakan bisa bergabung kembali, atau juga untuk pendengar RRI Cirebon lainnya bisa bergabung kembali ke 0231849329 ya. Bagi Anda yang akan bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon juga boleh. Silakan ke 081324951935. Kalau memang Anda agak susah masuk melalui telepon, Anda bisa kirimkan pertanyaan ya melalui WhatsApp RRI Cirebon saja ya di 081324951935. Ada pertanyaan lagi Ustadz dari ini dari hamba Allah lagi. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya, setelah sholat tahajud supaya doanya cepat dikabulkan, apa doanya? Apa doanya lagi? Maksud kami, apa doanya? Kemudian yang kedua, karena saya lagi doain anak namanya Surya Rizky, supaya rizkinya lancar. Kemudian berapa hari puasa di bulan Rajab? Oke, silakan Ustadz. Ini ada pertanyaan. Yang pertama, setelah sholat tahajud supaya doanya cepat dikabulkan, apa sih doanya? Baik. Bapak hamba Allah ya? Ya, hamba Allah lagi. Tapi sebentar Ustadz, ada penelpon. Mangga. Kita ke penelpon dulu. Assalamualaikum RRI Cirebon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Iskandar Zulkarnain dan Bung Rohman. Iya, Bunda Indra ini biasanya di awal-awal masuk. Iya, ini ada tamu. Tamu tadi undang di perut. Gitu. Iya. Silakan Bunda Indra. Dengan Ustadz Ahmad Falah. Ustadz Ahmad Falah. Assalamualaikum Pak Ustadz Ahmad Falah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa? Bunda Indra. Oh Bunda, gimana Bunda Indra? Sehat. Alhamdulillah. Semangat tetap ya. Iya, dalam umur 17 tahun ini. Iya. Begini Ustadz, dalam bulan Rajab ini banyak sekali kiai yang menerangkan, memberikan pencerahan keutamaan bulan Rajab ini. Namun yang kita dengarkan ya Bung Icai, bahwa amal-amal kebaikan yang kita lakukan itu cenderung untuk diri sendiri, sementara konon amal yang lebih banyak tapi yang besar pahalanya itu bila kita melakukan amal yang memberikan manfaat untuk umat, untuk masyarakat. Nah, dalam bulan Rajab ini adakah hadis yang menyatakan bahwa lebih baik beramal untuk umat selain kalau puasa, sholat begitu kan itu untuk diri sendiri. Ya, bagaimana menurut? Kalau ini untuk semua orang banyak. Terima kasih Bung Icai. Sama-sama Bunda. Mudah-mudahan ke depan bisa nomor 1 lagi. Amin. Enggak, pokoknya kan ikut berpartisipasi. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Indra memang biasanya kalau masuk dalam acara Mutiara Pagi ini pertama kan. Ustaz. Ini makanya tumben. Sarapan dulu mungkin. Sarapan dulu. Nah, ini Bunda Indra menanyakan lebih ke amalia di bulan Rajab, tapi untuk apa? Untuk semua orang. Ya, manfaatnya ya. Manfaatnya. Jadi bukan hanya untuk diri sendiri. Nah, itu bagaimana Ustaz? Makanya tadi saya jelaskan amalan di bulan Rajab itu memberikan makan tadi. Itu kan bermanfaat untuk semua orang kan, nggak hanya satu orang. Kalau punya rezeki berikan makanan ke semua orang.
Lalu berinfak dan bersodakoh. Infak itu manfaatnya untuk umat. Sodakoh juga sama. Nah, kita tidak hanya memberikan satu orang. Makanya kalau kita punya uang, masukkan amplop, bikin amplop 100 amplop, berikan ke 100 orang. Berarti kan manfaat untuk umat ya. Tidak hanya satu orang itu. Betul. Kalau ibu bunda mampu gitu ya, sebaiknya mungkin kita ada itu, rezeki gitu ya. Atau belikan kue lalu yang makan banyak, itu rezeki. Atau memberikan pekerjaan. Nah, itu yang luar biasa. Kalau pekerjaan, penghasilannya kan dia tidak hanya akan terus ya, akan terus mengalir. Dia terus nanti akan mendoakan yang memberikan pekerjaan itu. Semoga tambah rezekinya, hidupnya berkah. Itu lebih bermanfaat lagi. Karena apa? Dia hanya memberikan pekerjaan kepada 5 orang, tapi 5 orang itu punya keluarga semua. Berarti sama saja dia menghidupi orang tersebut dan keluarganya. Nah, itu luar biasa lagi. Ya. Oke. Terus tadi kata Bunda Indra mengenai amalia di bulan Rajab untuk apa, maksudnya sodako untuk banyak semua orang. Apakah ada hadis yang memang banyak hadisnya? Cuma saya salah satunya belum hafal. Oke. Iya. Ya, yang pasti bagus lah ya, ataupun memang baik ya, kalau baik kita bersodakoh, beramal di bulan Rajab, apalagi amal ataupun bersodakoh ini untuk banyak orang lah, bukan maksudnya amalannya ini buat tidak hanya untuk kita sendiri gitu ya. Betul. Jadi yang menikmati manfaat itu tidak hanya satu orang atau dua orang. Makanya sodakohnya untuk banyak orang. Nah, pahala yang didapatkan bukan hanya untuk kita sendiri, tapi untuk keluarga kita juga dapat. Seumpama bunda, itu suaminya tuh dapat pahala dari sodakohnya bunda. Anaknya bunda, cucunya bunda dapat karena amalan bunda itu. Tapi kembali lagi tergantung niatnya tadi. Kalau ikhlas, dia sodakoh dapat pahala. Kalau ada sedikit ria, ya sedikit pahala berkurang. Pahalanya berkurang. Betul. Oke. Baik, kita ke pendengar yang tadi bertanya melalui WhatsApp RRI Cirebon. Ustadz, katanya apa sih doanya setelah kita sholat tahajud nih, supaya kita nih lagi menginginkan sesuatu, katanya Ustadz. Apa kira-kira? Banyak sebetulnya doa yang dipanjatkan supaya terkabul. Tapi tadi yang pertama, mungkin doa bisa terkabul ketika hati kita bersih. Ya, pokoknya bersih lah, tidak ada hasad, dengki, tidak ada penyakit-penyakit hati. Lalu menggunakan bahasa apapun, insya Allah didengar oleh Allah. Umpama kita menggunakan bahasa Indonesia, ya Allah kabulkan doaku, insya Allah dikabul. Jadi tergantung keimanan dia kepada Allah. Yakin tidak dia berdoa memohon kepada Allah bahwa doanya dikabul. Itu ada di dalam dirinya keyakinan itu. Ketika dia berdoa lalu seperti ngambang gitu, terbang gitu, ragu-ragu, ya, nggak yakin gitu ya. Tapi Allah memberikan mengabulkan doanya itu tidak langsung seperti makan cabai langsung pedas. Bisa jadi ada tenggang waktu 2 hari, 3 hari, atau bulan depan, tahun depan itu. Jadi ada apa ya? Ada tahapan doa dikabulkan oleh Allah. Jadi doa apapun insya Allah dikabul, cuman pengkabulannya tidak langsung. Itu. Ya. Ya, lalu yang kedua. Ya, berikutnya. Anak supaya rizkinya lancar, berapa hari puasa di bulan Rajab katanya? Tuntunannya tadi 1 Rajab, lalu bisa selang-seling. Jadi umpama hari ini puasa, besok enggak. Besok enggak puasa, besoknya lagi puasa. 1 hari puasa, 1 hari tidak boleh itu. Oke. Ya. Jadi puasanya bisa 1 hari puasa, besoknya tidak puasa, gitu ya. Itu nggak apa-apa, emang begitu ya? Nggak apa-apa, ya. Itu tuntunannya 1 hari puasa, 1 hari tidak puasa. Syukur dalam bulan Rajab ini puasa.
Itu kalau tidak mengganggu kesehatan, tidak mengganggu kegiatan. Ya itu. Ya. Baik. Ya, terima kasih untuk hamba Allah yang sudah bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935 ya. Dan bagi Anda berikutnya silakan Anda juga bisa bergabung kembali di 0231849329. Untuk Anda yang akan bergabung melalui telepon boleh silakan ke 0231849329 ya. Oke, masih ada waktu untuk Anda yang akan bergabung. Bisa sekali lagi di 081324951935 untuk Anda yang akan bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon. Dan Anda bisa teleponnya melalui 0231849329 saja ya. Jangan melalui WhatsApp RRI Cirebon untuk teleponnya. Mohon maaf Bapak, silakan ke 0231 Pak ya. 8493259. Sekali lagi di 0231 849329. Oke. Tadi pertanyaannya kalau nggak salah ada dua ya tadi tuh. Tadi pertanyaannya ada yang doa satu. Iya betul. Itu setelah doa itu waktu hajatina bisa. Waktu hajatina atau istajib doa ana ya Allah bisa insya Allah. Nah tapi kalau misalkan kita sholat tahajud Ustadz, nah kemudian ingin mendoakan anak kita, bisa supaya mereka yang menjadi anak yang soleh-soleha lah ya Ustadz ya. Iya betul. Rezekinya juga lancar, sukses. Nah itu selamat. Pakai bahasa Indonesia saja nggak apa-apa ya Ustadz? Nggak apa-apa. Sampaikan dengan bahasa kita. Tapi yang utama itu kita mencari keselamatan. Gampang doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kata orang Cirebonnya doa sapu jagat ya. Iya betul. Itu selamat itu penting. Selamat itu penting. Makan tuh enak, nikmat. Walaupun makanan halal nih, nikmat enak. Tapi kalau tidak selamat tersendak kita. Oke, baik. Ada penelpon Ustadz, kita terima ya. Assalamualaikum RRI Cirebon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Icai. Oke. Dengan Pak Maman. Pak Maman, silakan Pak Maman. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Maman, baik? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Saya ingin menyampaikan keputusan yang sampaikan, bukan keputusannya. Allah menentukan bahwa manusia itu jodoh, bakti dan rezeki ya. Iya. Ya, nah ketiga-tiganya itu betul-betul terbukti. Namun ada yang satu yang masih pertanyaan saya nih, masalah jodoh. Oke. Masalah jodoh, baik laki-laki maupun untuk perempuan. Kalau sampai seumur hidup dia sudah berusaha ke sana kemari, belum sampai dapat, apakah itu merupakan takdir juga? Gitu. Jadi jodohnya sudah ditentukan, tapi terbukti sampai dia usia tua, sampai meninggal tidak menikah, padahal dia sudah berusaha ke sana kemari. Baik. Kira-kira bagaimana kaitan dengan masalah ketiga tadi itu, takdir dari Allah SWT. Oke. Makasih. Wassalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ini sudah takdir, Ustadz? Silakan. Betul. Banyak juga sih yang usianya sudah ya hampir melebihi muda ya. Iya. Tapi belum dapat jodoh gitu kan. Betul juga, itu takdir dari Allah juga. Tapi sebetulnya kesalahan dia. Pada waktu muda ada jodoh datang dia tolak. Akhirnya ya sampai melewati usia mudanya. Padahal itu jodohnya. Jodohnya gitu ya? Itu kesalahannya di awalnya sebetulnya. Semua itu diberikan pasangan oleh Allah. Kita itu makhluk yang berpasangan. Jadi tidak mungkin tidak ada yang tidak dapat jodoh.
Semua dapat jodoh, cuma awalnya kesalahan dari kita sendiri. Iya, dari orangnya tersebut. Kenapa begitu jodoh datang dia tidak mau, menolaknya? Mungkin karena mohon maaf pala pilih gitu ya, karena tidak sesuai kriteria yang dia inginkan. Karena Allah itu memberikan kepada kita itu kadang tidak kita sukai. Betul. Tapi ada manfaatnya untuk kita karena padahal kita di balik semua itu ada hikmahnya, ada manfaatnya. Kita tidak bisa melihatnya karena kita memang manusia yang kepalanya sekecil ini ya. Gimana kalau sebesar dunia baru nanti kita mungkin bisa tahu ya. Iya. Itu mungkin kesalahannya dari orang tersebut. Kalau dikatakan takdir ya mungkin pada saat ini iya. Tapi awalnya itu kesalahan si orangnya. Banyak yang kejadian seperti itu banyak. Iya. Baik, Ustadz tidak terasa hampir pukul 6. Benar. Mungkin kita harus akhiri perjumpaan kita di Mutiara Pagi. Silakan Ustadz, kita tutup dengan jadi untuk Bunda kesimpulan. Bunda siapa tadi? Bunda Indra. Bunda Indra nanti hadisnya saya kirim ya. Ya. Oke. Baiklah pemirsa dan pendengar RRI dimanapun berada, semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan yang selamat dunia hingga akhirat, bahagia lahir batinnya, sejahtera hidupnya, amin ya rabbal alamin. Kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadana. Akhirnya saya tutup, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, sampai di sini kami hadirkan Mutiara Pagi untuk edisi Jumat 27 Januari 2023. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.